Halo teman-teman, kakak, ibu, dan bapak sekalian. Selamat datang dalam acara Nostalgia Bobo. Nostalgia Bobo ini termasuk rangkaian acara Bobo Creative Week dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional yang jatuh hari ini, 23 Juli 2020. Nah, dalam Nostalgia Bobo ini, teman-teman, kakak, ibu, dan bapak diajak untuk menyaksikan perjalanan majalah Bobo dari dulu sampai sekarang. Jadi, selama 4 hari ke depan, teman-teman, kakak, ibu, dan bapak akan diajak untuk bernostalgia mengenai masa kecil bersama Bobo. Perkenalkan, nama saya Ninda, yang akan menemani teman-teman, kakak, ibu, dan bapak sekalian selama 1 jam dalam Nostalgia Bobo di hari pertama ini. Kali ini spesial, saya ditemani oleh Kak Lucia Triundari, Editor-in-Chief Majalah Bobo. Halo Kak Lucia, apa kabarnya? Halo Kak Ninda, kabarnya pasti luar biasa. Saya senang sekali karena walaupun kita berada di rumah masing-masing untuk menghindari penyebaran COVID-19, ternyata kita juga masih bisa ya menyapa teman-teman, kakak-kakak, adik, dan bapak ibu sekalian pembaca setia majalah Bobo. Betul Kak Lucia, ternyata walau kita di rumah aja, bukan menjadi suatu penghalang ya Kak Lucia. Iya, betul sekali. Nah, Kak Lucia, beberapa waktu yang lalu, tepatnya di bulan April, majalah Bobo genap berusia 47 tahun. Tentunya ini bukan waktu yang singkat dan pasti sudah melalui perjalanan panjang hingga sampai saat ini. Nah, teman-teman, sebelum kita dengarkan cerita lebih banyak lagi dari Kak Lucy tentang majalah Bobo, kita tonton video awal berdirinya majalah Bobo yuk. Pada mulanya, Harian Kompas membuat halaman khusus untuk anak-anak. Kemudian muncul prakasa dari PK Oyong dan Yakob Utama untuk mengembangkannya menjadi majalah anak-anak. Kedua pendiri Kompas Gramedia ini mempercayakan Bapak Adi Subrata dan Ibu Tineke Latumeten untuk mendirikan dan mengasuh majalah Bobo. Selanjutnya dibuatlah kerjasama antara majalah Bobo Belanda dengan Harian Kompas untuk membuat majalah Bobo di Indonesia. Tepat 14 April 1973, majalah Bobo pertama kali diterbitkan. Awalnya majalah Bobo hanya terdiri dari 16 halaman dari kertas koran dan menjadi majalah anak-anak pertama yang berwarna. Kini isi majalah Bobo seluruhnya dibuat dan dikerjakan oleh redaksi majalah Bobo di Indonesia. Isi dan tampilannya semakin variatif. Hanya nama dan karakternya yang masih asli Bobo Belanda. Majalah Bobo mempunyai visi ikut mencerdaskan bangsa, memberikan bacaan yang menghibur, sehat, dan bermanfaat dalam tumbuh kembang anak-anak.
Jadi Kak Lucy, sebenarnya bagaimana visi dan misi majalah Bobo? Nah, tadi kan kita sudah melihat bersama-sama video dokumentasi sejarah majalah Bobo. Visi majalah Bobo sebenarnya adalah ikut mencerdaskan bangsa dengan memberi bacaan yang menghibur, sehat, dan bermanfaat bagi tubuh anak. Dan misinya adalah memberikan bacaan dan menyelenggarakan kegiatan yang membantu anak-anak mengembangkan pengetahuan, kreativitas, dan keterampilan. Begitu Kak Ninda. Wah, dan yang pasti satu lagi nih Kak Lucy, motonya Bobo itu, Bobo teman bermain dan belajar. Wah, ini pasti selalu diingat oleh teman-teman, Bapak, Ibu, kakak-kakak sekalian nih Kak Lucy. Iya, kan ada jinglenya ya. B-O, Bobo. Bener Kak Lucy. Iya, teman bermain dan belajar. Oh iya Kak Lucy, ternyata Bobo itu, majalah Bobo juga punya adik-adik ya Kak? Iya, jadi pada awalnya memang majalah Bobo itu untuk majalah TK dan SD. Lalu kemudian berganti menjadi majalah SD saja. Dan awalnya tuh 2 mingguan Kak. Terus menjadi mingguan ya. Lalu dulu itu karena kebutuhan akan bacaan pada masa itu tuh ada yang untuk anak TK dan ada yang untuk anak SD. Nah, lalu muncullah lembar anak-anak. Dulu namanya Yoyo. Nah, Yoyo ini ditujukan untuk anak-anak TK. Lembar ini kemudian berubah menjadi Bocil namanya. Atau singkatannya Bobo Kecil. Nah, sekarang Bocil itu berubah namanya menjadi Mombi. Nah, itu masih saudara dengan majalah Bobo. Begitu, Kak. Wah, ternyata adik-adiknya Bobo banyak juga ya Kak Lucy. Iya, sebenarnya ada yang lain, Kak. Untuk adik-adik Bobo, tidak hanya Mombi, juga pada sekitar tahun 2002 itu lahir majalah Bobo Junior, Kak. Nah, itu memang untuk adik-adik kecil yang masih prasekolah, usianya 3 tahun ke atas. Gitu, Kak. Iya benar Kak Lucy, banyak yang senang bermain bersama Bobo Junior Kak Lucy nih, karena banyak aktivitasnya ya Kak. Iya, untuk adik-adik kecil ya, adik-adik dari kalau untuk majalah Bobo kan untuk kakaknya 8-12, kalau majalah Bobo Junior untuk adiknya 3-7 tahun, begitu Kak Ninda. Dulu saya juga pembaca Bobo lah Kak Lucy. Iya sama, kakak juga dulu waktu masih kecil suka sekali dengan semua isi majalah Bobo. Kak Ninda suka yang mana? Pasti suka cerpen-cerpennya Kak Lucy, dulu sampai berimajinasi bikin cerpen sendiri, cuman nggak berani untuk ngirimin Kak Lucy. Oh iya, dulu ada tuh Kak yang bagus-bagus pada zaman itu ya, sekitar tahun berapa ya? Tahun 98 itu ada kumpulan cerpen ya, Kak? Iya, ada kumpulan cerpen Bobo waktu itu. Kumpulan cerpen dan kumpulan dongeng. Wah, pokoknya asik deh kalau sudah baca itu. Lalu juga apalagi ya? Oh iya, ada itu masuk ke dalam penerbitan Pustaka Ola Kak namanya. Pustaka Ola. Nah, itu produknya banyak sekali. Wah, kalau diingat semuanya bagus-bagus loh Kak. Iya benar Kak. Buat jadi teman mengisi waktu luang, teman. Pokoknya kalau lagi bosen pasti langsung baca Bobo tuh Kak. Iya. Jadi, majalah Bobo itu pasti selalu ditunggu-tunggu tuh setiap minggunya Kak Lucy. Namun bagaimana sih Kak wajah cover majalah Bobo dari dulu sampai sekarang? Nah,
kita bisa lihat nih cover-cover mulai dari awal tahun kelahiran, tahun 73, tahun 70-an ya, cover-cover awalnya. Tuh bisa lihat ya. Lalu ada juga kumpulan cover tahun 80-an. Ya, tuh beda lagi Kak. Iya benar, Lalu, beda banget ya Kak Lucy. oh iya, sudah mengikuti perkembangan zaman pastinya. Lalu ada tahun 90-an, lalu ada tahun 2000, dan bahkan sampai sekarang. Nah, Kaninda, kali para pemirsa ya, Bapak, Ibu, kakak-kakak, dan adik-adik semua punya pilihan cover-cover favorit ya Kak? Atau mereka pernah menyimpan ya majalah-majalah Bobo yang lama Kak? Iya benar. Siapa tahu ada yang masih simpan majalah Bobo edisi tahun pertama tuh Kak yang Waduh, perdana tahun terbit. 73? Iya betul Kak. Soalnya di Wow. sosial media saya pernah lihat Kak, ada yang foto dia masih punya majalah edisi perdana itu 73 Kak. Wah, boleh loh Wah, luar kalau misalnya biasa. ada yang punya di-upload ke sosial media dan tag majalah Bobo. Iya, nggak cuma tahun 70-an kali ya, Kak. Kali aja di sepanjang perjalanan dari tahun 73 sampai sekarang 2020, ada cover-cover favoritnya. Boleh ya difoto terus kirim ya, Kak. Kirimnya kemana nih, Kak? Ke chat kita ya, Kak? Boleh ditulis di kolom komentar ya, biar nanti bisa langsung kita lihat kalau sih. Aha, sebenarnya saya juga punya tuh cover favorit. Kaninda pasti juga punya ya. Punya Kak, dulu sampai kalau ada, saya masih ingat banget nih Kak, dulu Westlife itu pernah jadi cover majalah Bobo, itu langsung dipotong. Sebenarnya sayang sih Kak dipotong, tapi ngefans banget sama Westlife, terus langsung dibikin jadi figura gitu Kak Lucy. Ya ampun, Kaninda begitu cintanya ya. Soalnya dulu legend banget tuh Kak. Iya, semua punya cover favorit pastinya. Kalau saya semuanya seneng, karena itu dari dulu sudah dibaca. Sampai sekarang pun masih suka dengan semua covernya, Kak. Tapi ngomong-ngomong nih Kak Lucy, kan majalah Bobo itu karakter yang paling menonjol atau enggak yang jadi ikon dari majalah Bobo itu adalah Bobo. Nah, sudah berapa kali berganti wajah sih Kak Bobo ini? Oh iya, dalam catatan kami itu ada 6 kali perubahan Wow, dari banyak wajah banget Bobo. ya Kak. Oh iya, penasaran nggak? Siapa yang mau Penasaran tahu ya? dong. Oh, pasti semua yang sudah para penggemar, juga kakak juga nggak pernah bosan untuk melihat bagaimana perubahan itu dari awal sampai sekarang dan sudah berubah 6 kali, Kak. Bisa dilihat ya. Nah, ngomong-ngomong juga nih Kak Lucy, karakter cerita apa sih yang paling diingat oleh pembaca Bobo? Wah, kalau paling diingat apa, pastinya kita bisa bertanya pada pemirsa ya. Tapi kita ingatkan lagi, di majalah Bobo ada apa saja ya. Pastinya cerita keluarga kelinci. Keluarga kelinci pasti semua tahu ya anggota keluarganya. Ada Lalu Bobo, emak, Iya, bapak. iya. Kita nanti bisa ya, para pemirsa, Bapak Ibu, kakak-kakak dan adik-adik, cerita apa saja yang paling disuka. Selain keluarga kelinci, ada juga negeri dongeng. Negeri dongeng siapa tuh ya? Nirmala sama Oki kan Kak? Iya, Ratu Bidadari. Lalu ada Pak Doble ya. Oki paling terkenal di negeri dongeng. Lalu Kak, ada, jangan lupa. oh iya, itu yang paling fenomenal. Selain itu
ada Paman Kikuk ya. Paman Kikuk, Hussein dan Asta. Aduh, Ah. pasti itu langsung diingat keusilannya tuh Kak Lucy. Iya, satu lagi. Gajah yang belalainya bisa menolong semua teman-teman. Siapa tebak? Bona bukan Kak Lucy? Iya, Bona si belalai panjang. Dia punya belalai yang ajaib ya, selalu bisa menolong. Semua yang punya masalah pasti ditolong oleh Bona. Selain itu, dulu itu ada juga karakter lain, Kak. Namanya Ada siapa tuh Kak? Juwita dan Sisirik. Wah, ini juga fenomenal nih Kak di sosial media Kak. Banyak yang kangen sama Juwita dan Sisirik. Teman-teman juga kangen nggak nih? Ada yang kangen nggak nih sama Juwita dan Sisirik? Nah, itu bisa ya, kirimkan kalau ada yang kangen-kangen, bisa tanya-tanya ke kita ya, Kak Ninda ya. Siapa tahu punya kenangan indah dengan karakter-karakter yang ada di majalah Bobo ya, Kak. Iya, betul. Nah, kalau teman-teman, kakak, ibu, dan bapak, karakter apa sih yang paling diingat sampai sekarang? Boleh loh langsung ditulis di kolom komentarnya. Iya, lalu juga bisa tuliskan alasannya ya, Kak. Siapa tahu, senang dengan siapa, misalnya Oki, jahil, tapi dia bisa selalu punya problem solver membantu Nirmala. Siapa tahu ya Kak, kita nggak semua boleh jadi favorit. Kalau Kak Lucy sendiri, kira-kira punya nggak nih karakter yang paling favorit atau yang paling disayang Kak? Kalau Kak Lucy senangnya, harus senang semua ya, karena Kak Lucy harus menyayangi semua, tidak boleh berat sebelah ya, semua harus disayangi. Nanti dikira pilih kasih ya Kak Lucy ya? Iya, semua harus disayangi dan dijaga. Oh iya Kak, dulu ternyata, nih untuk teman-teman pembaca Bobo, dulu ada komik sisipan yang paling dinanti loh. Iya. Itu tahun berapa ya? 1980-an. Wow. 90-an tuh. Aduh, favorit sekali pada masanya. Mungkin kalau Bapak Ibu, kakak-kakak ya sudah tahu di masa itu ada yang paling ditunggu. Siapa ya? Siapa yang ingat? Pasti boleh loh ditulis ya. Siapa yang paling favorit dari Pak Janggut? Ya, betul tuh Kak Lucy. Lalu ada Denny manusia ikan. Lalu ada juga petualangan yang selalu ditunggu, Nina. Wah, itu paling favorit deh Kak. Komik sisipan yang sangat dinantikan di tahun itu. Wah, siapa nih yang masih punya komik sisipannya? Pasti ya. Boleh ya, difoto kali punya ya Kak. Semua yang jangan-jangan ada yang bikin clipping juga ya Kak tentang komik-komik ini. Iya, itu ceritanya, bagus-bagus ketika itu nggak pernah bosan, dan apalagi dari manusia ikan, selalu pengen tahu petualangan berikutnya apa sih, petualangan berikutnya apa gitu. Kalau Pak Janggut itu dengan apanya tuh Kak, dia punya itu kantong ajaib itu ya, di dalam kantongnya itu dia selalu punya sesuatu yang bikin memang ajaib. Tapi kalau sih kalau untuk teman-teman nih di rumah, teman-teman, kakak, ibu, bapak yang mau nanti bernostalgia juga nggak berhenti sampai sini ya Kak ya, masih ada hari lain. Nanti teman-teman juga bisa lebih dalam lagi nih untuk bernostalgia bersama Bobo tentang masa kecilnya. Ya, kita akan berlanjut selama 4 hari ya Kak. Sekarang kan baru hari pertama. Lalu besok mulai dari Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Semua tentang majalah Bobo akan dikupas. Yang kangen sama operet yang selalu diadakan oleh Bobo, nanti juga ada ya Kak penayangannya? Iya, nanti akan dibahas juga pada hari apa ya? Ada jadwalnya tuh Kak Ninda. Nanti bisa dilihat ya.
teman-teman nggak boleh ketinggalan deh dalam acara Bobo Creative Week ini. Pasti nggak akan rugi, ya kan Kak? Iya, semua banyak hal menarik. Yang mau bernostalgia bisa, yang mau menuntut Ilmu ya Kak? ilmunya ini ilmu yang saat ini sedang banyak lah. Ada yang menggambar, ada yang menulis cerita, ada yang editing video. Semuanya asik deh pokoknya Kak Ninda. Selain itu juga kalau misalnya Bapak Ibu guru yang mau menambah ilmunya nih di masa pandemi ini juga nanti ada ya Kak Lucy ya? Iya, jadi nggak cuma buat adik-adik semua ya, pembaca setia, juga para orang tua juga ada. Untuk sesi orang tua itu ada webinar parenting. Lalu juga untuk Bapak Ibu guru, itu ada kelas online-nya juga Kak. Dan bisa diikuti secara gratis. Semua boleh. Spesial banget nih Kak. Iya, Bapak Ibu guru luar biasa. Semoga bisa bergabung ya. Sangat diharapkan kehadirannya ya Kak Lucy ya. Oh iya, untuk teman-teman, kakak, ibu, dan bapak, kalau misalnya ketinggalan informasi seputar Bobo Creative Week juga bisa dilihat di www.bobo.id loh. Nah, Kak Lucy, aku juga sering baca bobo.id loh Kak Lucy. Oh iya, Bobo.id itu sebenarnya website dari majalah Bobo. Jadi mulai bulan April, 14 April 2017, Bobo sudah memiliki website sendiri dan itu namanya bobo.id. Ini dibuat khusus untuk anak-anak loh Kak Ninda. Jadi ada artikel dan cerita yang cocok untuk usia anak-anak. Kalau teman-teman butuh pengetahuan seputar pelajaran atau ada banyak pertanyaan, misalnya kenapa ya kok rambut kita sering rontok, nah itu juga bisa teman-teman lihat tuh di bobo.id. Jadi sebenarnya ada 5 kanal ya Kak ya, kalau nggak salah ya Kak? Iya betul Kak. Ada apa aja sih Kak Lucy? Jadi kanalnya ada kanal cerita ya. Kanal cerita ini isinya dongeng, cerpen, ada cermis juga ya Kak. Nah, ini yang paling ditunggu nih Kak Lucy. Lalu juga ada cergam yang dari negeri dongeng. Lalu ada Paman Kikuk, Bona. Nah, itu semua ya kanal cerita. Lalu ada kanal sains kalau nggak salah ya Kak. Kanal ini berisi artikel-artikel yang membahas tentang iptek, ya, antariksa, flora, dan fauna. Begitu ya Kak? Iya betul Kak. Selain itu juga ada kanal sejarah budaya. Nah, kanal ini membahas tentang sejarah dan budaya ya Kak ya. Semua kekayaan pasti kekayaan Indonesia dan juga dunia pastinya ya Kak. Nah, kalau misalnya teman-teman bingung belajar sejarah tuh gimana, nah di kanal ini teman-teman bisa mencari pengetahuan yang bikin kita nggak bosan bacanya. Betul kan Kak Lucy? Nah, selain itu juga ada kanal kreatif Kak. Kanal ini berisi tentang craft dan eksperimen. Di sana kalau mau bikin sesuatu, ada tuh Kak. Macam-macam. Wah, ini bisa buat mengisi waktu sama kalau misalnya hari Sabtu dan Minggu nih Kak. Biasanya masak-masak, mau cari yang gampang kan, bisa lihat di kreatif ini nih Kak Lucy. Iya, kalau suka dengan bikin-bikin sesuatu ya, kreativitas, nah itu juga banyak tuh Kak ya di situ ya, ide-idenya selalu menarik. Karena pakai banyak yang memanfaatkan barang bekas juga nih Kak Lucy. Iya, sebenarnya rubrik ini juga ada di rubrik majalah Bobo. Nah, kalau ada di majalah Bobo, kemudian ada live-nya yang ada di Bobo ID. Biasanya seperti itu ada juga Kak. Jadi bisa dilihat di majalahnya, kemudian bagaimana caranya secara detail bisa dilihat di
kanal kreatif ini ya Kak. Betul Kak Lucy. Nah, selain itu ada kanal Info Bobo. Kanal ini berisi informasi ringan yang pastinya bermanfaat dan perlu diketahui oleh adik-adik semua. Gitu ya Kak Ninda? Betul. Nah, tadi kalau misalnya udah ada websitenya, juga ada channel YouTube-nya kan Kak? Oh iya, ada tuh YouTube-nya, YouTube Majalah Bobo. Mungkin ada ya contohnya, bisa dilihat sebagai, siapa tahu ada yang belum tahu nih Kak Ninda. Boleh ditampilin ya Kak Ninda? Ya, kita lihat videonya ya. Halo teman-teman, terima kasih telah menjadi penonton setia channel YouTube Majalah Bobo. Apakah teman-teman sudah menonton semua video yang ada di channel YouTube Majalah Bobo? Nah, kali ini Kak Iveta akan mengajak teman-teman untuk lebih mengenal channel YouTube Majalah Bobo. Ada apa aja sih? Yuk kita cari tahu satu-satu. Pertama, dongeng. Teman-teman pembaca setia Bobo pasti sudah kenal dengan tokoh-tokoh ini. Yap, Oki dan Nirmala. Dalam cergam atau cerita bergambar di majalah Bobo, Oki dan Nirmala ada dalam cerita dari negeri dongeng. Di YouTube, Oki dan Nirmala ada dalam serial Petualangan Oki dan Nirmala. Lalu ada playlist kreatif atau do it yourself. Teman-teman yang suka berkreasi pasti senang ketika nonton playlist ini. Di sini ada video yang bisa membuat kita makin kreatif. Mulai dari membuat pembatas buku yang lucu, percobaan ilmiah yang seru, sampai membuat kue-kue yang unik. Selain itu, ada playlist Kids Zone. Siapa yang suka mengoleksi mainan atau menonton film? Nah, di sini teman-teman bisa melihat berbagai video unboxing mainan sampai review film. Oh iya, ada giveaway-nya juga loh. Berikutnya ada playlist Indonesiaku. Di sini teman-teman bisa melihat indahnya pemandangan dan budaya yang kita miliki. Siapa yang tertarik jalan-jalan keliling Indonesia? Ada juga playlist Liputan Seru. Video-video liputan yang seru ini akan menambah banyak pengetahuan tentang apa yang terjadi di sekitar kita. Oh iya, yang spesialnya akan ada liputan teman-teman yang berkunjung ke rumah Bobo loh. Apa kamu ada di salah satu videonya? Lalu ada animasi pengetahuan. Siapa yang suka nonton film animasi? Di video-video ini, teman-teman juga bisa melihat berbagai animasi tentang pengetahuan. Mulai dari meletusnya gunung berapi, fakta seru, dan lainnya. Dan yang terbaru ada playlist Bobo Cat Diary. Teman-teman pencinta kucing perlu nonton videonya nih. Soalnya selain melihat tingkah kucing yang lucu, kita juga bisa dapat berbagai pengetahuan tentang kucing. Mulai dari kenapa kucing suka masuk kardus, sampai tips agar kucing mengenali namanya. Bagaimana teman-teman? Seru kan? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dadah! Wah, ternyata nggak hanya bisa dilihat di majalahnya aja, Kak Lucy. Cerita dari negeri dongeng juga ada animasinya ya, Kak? Oh iya, betul sekali. Ada animasinya dan itu jadi favorit loh, Kak Ninda. Banyak sekali yang suka menonton. Siapa mungkin di sini yang suka menonton juga, Kak? Bisa komen ya. Apakah mungkin punya ide cerita atau masukan gitu ya Kak Ninda ya? Boleh ya di kolom chat ya. Boleh, langsung tulis komentarnya ya teman-teman. Nah, siapa yang sudah sering membuka Bobo ID dan ingin memberi komentar, saran dan lain sebagainya juga boleh ya Kak? Iya, kalau sih ternyata di channel YouTube ini juga nggak hanya menampilkan animasi dari cerita negeri dongeng, Bona, tapi juga kita bisa mendapatkan infografis tentang pengetahuan kalau sih. Jadi kita nggak bosan kalau sih. Ya benar. Dan apalagi pada masa pandemi ini banyak informasi yang menarik yang disajikan dengan gaya yang menarik juga Kak. Sering sekali pasti teman-teman di sini, adik-adik, kakak-kakak, pasti banyak yang menonton juga sepertinya. Boleh ya komentar dan memberikan mana yang paling disukai. Kali aja ada favoritnya loh Kak.
Iya, soalnya karena di masa pandemi ini kita belajar di rumah, di channel YouTube Majalah Bobo juga menampilkan pelajaran sekolah kalau sih dari TVRI. Iya betul sekali. Dan itu jadi informasi yang sangat penting. Karena kan kalau di TV cuma lihat sebentar ya Kak. Tapi kalau misalnya ada tugas, ada sesuatu yang harus diulang, bisa lihat ya Kak di Bobo ID. Aduh, Bobo ini benar-benar jadi teman bermain dan belajar ya kalau sih. Ya pokoknya komplit deh Kak. Nah, kalau teman-teman yang ketinggalan atau mau tahu informasinya juga bisa dilihat di sosial media. Bobo juga menyapa teman-teman lewat sosial media kan kalau sih. Oh iya, Kak Dinda mungkin bisa sampaikan kalau lewat sosmed gimana caranya tuh Kak biar semakin jelas Kak. Nah, kalau teman-teman yang butuh informasi lengkap tentang Majalah Bobo bisa dilihat di akun Facebook fanpage Majalah Bobo dan juga akun Instagram @majalah_bobo. Pokoknya teman-teman nggak bakal ketinggalan informasi dan juga apalagi nih kalau sih mengenai Bobo Creative Week. Nah, di situ selalu diupdate atau diperbaharui informasinya, Kak. Ya, betul sekali. Semua informasi ada di sana. Nah, kalau misalnya teman-teman seperti tadi nih mau nostalgia foto ini koleksi majalah Bobonya atau kegiatannya membaca bersama Bobo atau mendongeng untuk cerdas Kak Lucy. Oh iya, siapa yang suka mendongeng? Boleh juga tuh Kak. Mendongengnya dari cerita dari Bobo lalu difoto juga bisa ya Kak. Atau siapa tahu ada yang punya koleksi dulu, ada bonus-bonus bagus, punya koleksinya juga boleh ya. Di-sharing, di-foto, siapa tahu teman-teman yang lain juga punya banyak itu loh Kak. Iya benar. Tapi jangan lupa Kak Lucy, tag ke @mendongeng untuk cerdas. Kalau yang mendongeng itu siapapun boleh ikut ya. Jadi nggak cuma adik-adik, kakak, dan juga bapak ibu yang punya kegiatan setiap malam atau setiap hari mendongengkan sesuatu. Jangan lupa bisa lihat dongengnya di Majalah Bobo. Dan pastinya difoto supaya kami juga lihat dan tahu ya. Ternyata ada banyak pendongeng-pendongeng bapak ibu. Semua ya, kakak-kakak. Luar biasa, Kak Ninda. Iya, Kak Lucy juga sering mendongeng kan, Kak? Ya, kita sama-sama belajar dan kita sih bisa sama-sama jadi pendongeng. Semua bisa dipelajari loh, Kak Ninda. Iya, karena mendongeng itu ternyata nggak membutuhkan kemampuan yang, harus belajar dulu gimana caranya mendongeng. Ternyata kita sehari-hari pun juga sudah melakukan mendongeng ya Kak Lucy. Iya, bercerita tentang kegiatan sehari-hari, bercerita tentang apa yang dialami, mimpi-mimpi, semua bisa jadi inspirasi untuk dongeng Kak. Iya, nah kalau dari awal tadi kita udah ngobrol banyak banget hal tentang Majalah Bobo, pasti teman-teman, kakak, ibu di rumah penasaran juga nih Kak Lucy. Siapa sih yang ada di belakang layar Majalah Bobo sehingga bisa eksis sampai hari ini? Kak Lucy kenalin dong. Oh iya, boleh sekali. Pasti pada penasaran ya, siapa saja kakak-kakak pengasuh Majalah Bobo. Yuk kita kenalan. Yang selalu ria-ria mengajak kita semua tamasya ke alam penuh warna. La 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 la. Oh, teman bermain dan belajar. Hey oh, hey oh. Nah, Kak Lucy, sebelum kita berlanjut ke pendapat teman-teman tentang Majalah Bobo, jadi menurut Kak Lucy, apa sih spesialnya Majalah Bobo untuk anak Indonesia sehingga bisa bertahan sampai 47 tahun ini? Pastinya karena Majalah Bobo dicintai. Ya, isinya kan tadi sudah dibahas ya, ada berbagai macam hal dan akan dibahas detail di hari-hari berikutnya. Yang utama memang Majalah Bobo
Tadi seperti visi misi yang tadi ya Kak, mencerdaskan anak Indonesia. Nah, pastinya setiap artikel yang ada di majalah Bobo untuk kecerdasan anak Indonesia. Sehingga selalu dicintai, apalagi gak cuma artikel ya Kak, yang paling favorit biasanya cerita-ceritanya tuh Kak. Ceritanya bisa selalu dikenang. Ada cerita mulai dari sergamnya, lalu cerita misterinya, cerita bersambung, wah beraneka ragam. Pokoknya di dalam sebuah majalah Bobo pastinya ada manfaat. Selain itu kan majalah Bobo sudah punya 2 platform nih Kak. Ya, satu majalah, yang satunya lagi adalah digital ada website. Ya, sehingga semuanya menjadi kesatuan, dan di masa sekarang ada print dan ada digital menjadi sebuah kekuatan Kak. Itulah yang jadi kenapa Bobo bisa berumur panjang, karena ada pembaca-pembaca setia. Siapa ya yang mulai dari Bapak Ibu yang sudah bertahun-tahun ya pastinya mengenal majalah Bobo. Lalu ada ibu guru juga yang memilihkan materi-materi yang ada di majalah Bobo sebagai pilihan bacaan. Jadi ada Bapak Ibu, ada Bu Guru yang menurunkan bacaan baca majalah Bobo pada adik-adik dan kakak-kakak, dan pastinya itu terus tuh Kak Ninda, sehingga majalah Bobo bisa berumur panjang sampai sekarang. Gitu Kak Ninda. Wah, nah sejalan dengan cerita Kak Lucy tadi, ini ada beberapa pendapat atau testimoni dari pembaca majalah Bobo nih Kak. Yuk kita lihat. Assalamualaikum. Kenalkan, nama aku Laila Jessica, biasa dipanggil Windy. Umur aku 22 tahun, aku domisili Tangerang, Banten. Pertama kali baca majalah Bobo itu sebelum TK, dulu mama suka beliin buat latihan baca di rumah. Kalau nggak salah itu sekitar tahun 2000. Dan dulu harganya masih murah banget, masih 3.000 kalau nggak salah. Kalau koleksi majalah Bobo itu udah banyak banget sih, soalnya kan udah dari sebelum TK itunya langganannya. Tapi yang tersisa sekarang cuma tinggal ini doang, sama ini. Yang ini satu bundel, sebenarnya isinya ada beberapa majalah Bobo itu, terus sisanya udah pada disimpan ke perpustakaan di ruangan ini biar lebih bermanfaat. Ditanya kenapa suka baca majalah Bobo, pertama yang namanya tuh karena anak kecil kan, senangnya tuh baca yang bergambar berwarna-warni. Selain itu juga karena cerita-cerita itu bagus-bagus, cerpen-cerpennya juga, tambah lagi kan kita juga bisa ngirim cerita sendiri, terus kalau yang dulu bisa dimuat, nah itu kan menarik gitu. Jadi itu yang bikin senang, terus bisa berinteraksi juga sama pembaca lain lewat sahabat pena di Apa Kabar Bu. Pengalaman pertama beli majalah Bobo itu SD, tapi lupa umurnya berapa. Nah itu karena ada ini tukang koran yang suka lewat depan rumah itu, terus akhirnya beli. Dari situ mulai langganan lah, tiap Kamis pasti dia selalu nganter ke rumah buat nganterin majalah Bobo. Kalau rubrik favorit di majalah Bobo ada beberapa sih. Pertama itu ada Our English Page. Nah itu apa namanya, dulu tuh jadi belajar bahasa Inggris dari situ juga. Terus habis itu Arema Kecil, terus Tadi Sangka, sama rubrik iseng-iseng. Biasanya kalau Bobo yang zaman dulu itu ada TTS atau nyusun gambar. Nah itu tuh enak banget dari situ.
tapi sama dia nggak pernah dibales. Dulu taunya dari rubrik dari rubrik apa kabar Bo, iseng-iseng aja mau ngajakin kenalan, tapi ternyata dia nggak bales surat aku. Terus yang kedua tuh pengalaman menariknya 2017 itu ketemu sama orang yang punya kesukaan yang sama, yang ternyata dulu dia juga langganan majalah buku. Akhirnya kita jadi nyambung ngomongnya sampai sekarang. Itu pengalaman menariknya sih. Nama saya Tommy Ramadan Nur, berusia 19 tahun, domisili di Samarinda, Kalimantan Timur. Saya membaca majalah Bobo dari umur 4 tahun, sejak Juli 2005. Koleksi majalah Bobo saya agak banyak, namun ada beberapa yang rusak karena kebanjiran. Sehingga koleksi saya yang sisa hanya 164 buah. Majalah Bobo ada paket lengkap, bisa menghibur, bisa juga menambah pengetahuan. Dan yang pasti majalah Bobo juga dibaca semua usia. Waktu itu saya beli majalah Bobo, minta dibelikan sama papa saya di agen majalah dekat rumah saya sekitar tahun 2005. Rubrik favoritku di majalah Bobo adalah pengetahuan, profil, dan cenggamnya. Pengetahuannya karena gampang dicerna dan mudah dimengerti seluruh keluarga. Cenggamnya karena ada yang lucu dan ceritanya seru. Kalau profil karena penyampaian profilnya juga bagus. Karakter favorit saya di majalah Bobo adalah Paman Kikuk, karena tingkah lucunya bikin kita terhibur. Pengalaman paling menarik saya bersama majalah Bobo adalah ketika saya memenangkan kuis buku pilihanku dan sayembara buku. Hadiahnya diantaranya kamus 4 bahasa, boneka Patrick, dan banyak lagi yang lainnya. Buat Bobo, perjalanan panjang untuk mendidik anak-anak, membangkitkan semangat bagi anak-anak Indonesia dengan bacaan yang bermutu. Di luar sana masih banyak anak-anak Indonesia yang tentunya membutuhkan bacaan-bacaan yang berkualitas, bacaan-bacaan yang memberikan inspirasi, bacaan-bacaan yang mendorong semangat anak-anak untuk mewujudkan cita-cita mereka. Semoga peran yang dimainkan Bobo selama ini bisa membuat Indonesia berjaya di masa depan karena ada generasi muda yang mendapatkan manfaat dari keberadaan Bobo. Hai, saya Syahnas Haq. Saya ingat sekali waktu saya kecil, Bobo menemani saya sambil saya belajar dan juga bergembira. Anak-anak Indonesia, beli majalah Bobo ya, karena di Bobo kalian bukan hanya menjadi cerdas, tapi kalian menjadi anak-anak yang bahagia. Ingat sekali saya waktu kecil, saya membaca Husin dan Asta, terus kemudian Oki dan Nirmala, terus ada Bona, gajah berbelalai panjang ya, benar ya? Dan sampai sekarang masih ada. Itu adalah suatu kebahagiaan tersendiri buat saya, dan saya harap suatu saat anak saya bisa membaca Bobo juga. Saya bisa bercerita bahwa inilah bacaan bapak waktu kecil dulu gitu. Untuk majalah Bobo, tetaplah berkarya, tetaplah membawa misi yang paling baik untuk anak-anak. Biarkan ilmu pengetahuan itu tumbuh melalui Bobo, majalah kecintaan anak-anak. Saya suka Bobo, sampai dengan sekarang. Mama Bona selalu cinta Bobo. Halo, aku Raisa. Dulu waktu aku kecil aku sering banget baca majalah Bobo, selalu. Terus yang paling aku tunggu-tunggu tuh Bobo sama Bona gajah kecil berbelalai panjang. Dan aku senang banget karena Bobo masih ada sampai sekarang. Jadi semoga semua anak-anak Indonesia baca majalah Bobo.
Ya, pas dengar mau ke kantor Bobo seneng banget karena memang dulu waktu kecil saya membaca Bobo. Saya memang udah agak sedikit lupa rubrik mana aja yang saya baca. Terus pas tadi ingat kayak wah Paman Embun, terus habis itu kayak wah Bona. Tapi banyak yang udah diperbaharui mungkin ya. Dan ayo teman-teman dan adik-adik, Bobo tuh majalah yang bagus banget lagi karena waktu saya SD itu saya langganan di rumah dan selalu membaca ini, mau itu setelah pulang sekolah atau sebelum tidur pasti sering baca buku. Halo, gue Iqbal Ramadan untuk majalah favorit di masa kecil gue, Bobo. Semoga sukses terus dan everlasting, dan pokoknya buat Bobo, semoga kita bisa bertemu lagi dalam mimpi. Dadah. Kamis harinya Bobo, yeay. Pokoknya memori masa kecil itu kalau hubungannya dengan membaca adalah Bobo. Dan ternyata setelah sekian lama ngeliat, gila masih banyak yang sama gitu, masih banyak cerita-ceritanya yang sama. Dan pokoknya, well, I am today, ya karena aku baca Bobo dulu. Jadi, dan menurut aku baca Bobo itu bagus banget buat anak-anak. Jadi buat yang pengen baca majalah, ya majalah Bobo. Semoga majalahnya sukses terus dan bisa terus selalu menghibur adik-adik di luar sana dan bisa mengasih informasi-informasi yang baik terus. Semoga sukses terus. Wah, ada banyak sekali ya testimoni dari pembaca setia, dari teman, dari kakak-kakak, dari semua pembaca setia majalah Bobo. Ternyata semuanya cinta ya dengan Bobo. Terima kasih Bapak Ibu, Pak Ibu Guru, dan juga adik-adik semua yang telah menjadi pembaca setia. Bobo akan terus menjadi teman bermain dan belajar. Doakan kami. Terima kasih. Teman-teman, kakak, ibu, dan bapak, terima kasih karena sudah menyaksikan Nostalgia Bobo di hari pertama ini. Nah, kalau misalnya teman-teman, kakak, ibu, dan bapak ingin memposting hal-hal apa saja yang paling diingat atau yang paling berkesan dengan majalah Bobo, boleh loh di-tag ke majalah Bobo. Nah, kalau juga ingin berlangganan, bisa langsung lihat di website gridstore.id atau lihat informasi lengkapnya berikut ini ya. Hai teman-teman, langganan majalah Bobo yuk! Hari-harimu pasti jadi ceria, ditemani dongeng dan pengetahuan seru. Dalam setahun ada 52 edisi majalah Bobo. Jika ingin berlangganan, kunjungi gridstore.id atau hubungi sirkulasi Kompas Gramedia di 021 530 6263. Jangan lupa kunjungi website bobo.id, channel YouTube, dan media sosial majalah Bobo ya. Bobo, sahabat yang bikin kamu jadi lebih tahu. Nah, penasaran kan ada apa lagi di Nostalgia Bobo berikutnya? Ikuti terus Bobo Creative Week yang akan ditayangkan serentak di sosial media majalah Bobo, Nakita, dan Tribun Jatim. Jadi jangan sampai ketinggalan. Terima kasih ya Kak Lucy sudah menemani saya dalam Nostalgia Bobo hari ini. Terima kasih juga Kak Ninda dan juga teman-teman, kakak-kakak, ibu, dan bapak semua yang telah menyaksikan acara Nostalgia ini. Oh ya, setelah ini ada workshop untuk guru ya Kak ya, dengan tema menggali kreativitas guru dalam mengajar di masa adaptasi kebiasaan baru. Wah, seru nih Kak sepertinya. Iya, wah kalau Bapak Ibu Guru penasaran dengan topiknya bisa menyaksikan acara berikutnya ya. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Dadah Kak Lucy. Dadah teman-teman. Salam. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk.